Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan salah satu anggota kelompok dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Nah, oke. Selanjutnya, apakah kalian di sini sudah saling mengenal? Belum, Pak. Kalau belum, Bapak minta kalian semua berkenalan satu persatu, dimulai dari sebelah kanan Bapak dengan menyebutkan nama lengkap dan kelasnya, ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aidil Pratama, saya kelas 11 TPSN. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahri, kelas 11 ATKRU. Perkenalkan, nama saya Jovan Triwijaya. Saya kelas 11A akuntansi. Nama saya Erwin Hamzah, kelas 11 listrik. Nama saya Denny Bakti dari kelas 11 akuntansi B. Baik, terima kasih kalian semua sudah saling memperkenalkan diri. Di hari ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Jadi Bapak ingin bertanya terlebih dahulu sama kalian, kira-kira kalian sudah bisa mengatur waktu dengan baik apa belum? Depan, apakah sudah bisa mengatur waktu dengan baik? Belum, Pak. Karena saya itu masih sering terlambat. Melalui kegiatan bimbingan kelompok ini, Bapak harapkan kalian nanti bisa mengatur dan mengelola waktu dengan sebaik mungkin. Baik, kita lanjut ke tujuan yang ingin kita capai pada topik bimbingan kelompok hari ini. Bapak minta kalian membaca secara bersama-sama tujuan yang akan kita capai. Ayo, 1, 2, 3. Tujuan umum, siswa mampu mengelola pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan khusus, 1. Siswa dapat menyampaikan pengertian manajemen waktu. 2. Siswa dapat membangun prinsip-prinsip manajemen waktu. 3. Siswa dapat mengelola langkah-langkah dalam manajemen waktu. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan langkah-langkah, tugas-tugas dan tanggung jawab kalian. Yang pertama, kalian nanti menyimak materi yang Bapak sampaikan. Bapak nanti akan memaparkan materi melalui PowerPoint dan akan menayangkan video. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok, dan yang ketiga, mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian tugas Bapak di sini sebagai pemimpin kelompok, yaitu menyampaikan materi, yang kedua mengarahkan diskusi kelompok, dan yang ketiga membantu kalian dalam diskusi atau bimbingan kelompok hari ini. Nah, perlu diingat dalam kegiatan bimbingan kelompok ada asas-asas yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke ruangan ini secara sukarela tanpa ada paksaan, itu salah satu bentuk dari asas kesukarelaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kalian bebas berpendapat, menyampaikan ide-ide, ya, tanpa ada paksaan atau rasa malu. Yang ketiga ada asas kenormatifan. Meskipun kalian bebas berpendapat dan menyampaikan ide-ide kalian, tapi harus tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Salah satunya yaitu menggunakan bahasa yang baik dan santun. Yang terakhir ada yang keempat, itu ada asas kerahasiaan. Jadi di awal tadi Bapak sudah meminta kalian untuk saling memperkenalkan diri. Bapak harapkan kalian sudah saling percaya dan saling menjaga rahasia di antara anggota kelompok. Maka kalian bisa? Bisa. Oke, selanjutnya kita sepakati dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini akan melaksanakan kegiatan selama 1 jam pelajaran. Jadi Bapak harapkan kalian nanti semangat, aktif, dan kompak mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sehingga kalian dapat mengambil manfaatnya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalian sudah siap? Siap, Pak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi bimbingan kelompok tentang manajemen waktu. Yang pertama itu ada pengertian manajemen waktu, yaitu tindakan atau proses perencanaan dan secara sadar melakukan kontrol atas jumlah waktu yang dihabiskan
untuk kegiatan tertentu. Yang kedua, ada tujuan dari manajemen waktu. Silakan Aidil dibaca. Apa itu tujuan manajemen waktu? Tujuan manajemen waktu adalah untuk mengatur waktu sedemikian rupa dengan menyusun jadwal harian dan agenda harian kita agar bisa teratur dan bisa terlaksanakan dengan baik. Oke, maksudnya ada manfaat dari manajemen waktu. Silakan dibaca Denny. Manfaat manajemen waktu adalah untuk satu meningkatkan produktivitas, dua meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya Anda menentukan urutan prioritas manajemen waktu. Yang pertama, membuat tabel rencana kerja mulai dari harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua, periksa kembali tujuan yang ingin kamu capai. Selanjutnya, ada yang suka menonton video? Suka, Pak. Kita nonton video terlebih dahulu ya. Ya. Dalam proyek ini saya hukum untuk format pada pembinaan pasal yang keempat. Mana videonya menarik? Menarik, Selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk berdiskusi ya. Ada 3 poin yang perlu kita diskusikan. Yang pertama itu apa pengertian manajemen waktu menurut kalian? Siapa yang mau menyampaikan? Yang pertama, Denny, silakan. Pengertian manajemen waktu adalah cara untuk mengendalikan waktu sehingga bisa mencapai tingkat efektivitas dan produktivitas dalam bekerja. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa? Ilham? Saya Pak. Oke, silakan Ilham. Manajemen waktu merupakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Karena waktu merupakan sumber daya yang terbatas, oleh karena itu harus dikelola secara efisien dan efektif. Oke, terima kasih. Yang kedua, mengapa manajemen waktu itu penting bagi siswa? Siapa yang mau menyampaikan? Untuk melatih disiplin, Pak. Dengan manajemen waktu dengan baik maka tidak bisa menunda pekerjaan lagi, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa? Saya Pak. Oke, Ilham. Mengurangi stres Pak. Apabila sudah manajemen waktu dengan baik, maka akan mengurangi beban dalam diri kita. Oke, selanjutnya siapa? Saya tugas tertata dengan rapi Pak. Dengan manajemen waktu dengan baik akan membuat tugas tertata dengan rapi. Oke, selanjutnya bagaimana langkah-langkah dalam manajemen waktu? Ada yang bisa menyampaikan? Saya Pak. Membuat list harian, menentukan prioritas, membuat deadline. Oke, selanjutnya Saya Pak. Tentukan prioritas aktivitas harian. Berusaha semaksimal, punya rencana yang jelas. selanjutnya siapa? Ya, Ya, Idil. menetapkan tujuan, memecahkan pekerjaan besar, membuat skala prioritas aktivitas harian. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan, nanti ada beberapa pertanyaan akan dijawab ya. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, saya rasa sudah cukup waktunya untuk mengerjakan LKPD. Baik, Bapak minta kalian membacakan hasil LKPD yang kalian kerjakan. Bapak mulai dari Denny dulu, silakan. Tabel skala prioritasku. Mendesak dan penting. 1. Belajar. 2. Membaca. Mendesak dan kurang penting. Bersosial dengan lingkungan sekitar. 2. Membantu pekerjaan rumah. Kurang mendesak dan penting. Jalan-jalan untuk refreshing pikiran. 2. Menonton film. Kurang mendesak dan kurang penting. Bermain game. 2. Bermain dengan teman-teman.
Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa? Ya, Jovan. Tabel skala prioritasku. 1. Mendesak dan penting. 1. Belajar. 2. Mengerjakan tugas. Mendesak dan kurang penting. Mengerjakan pekerjaan rumah. Bermain sosial media. Kurang mendesak dan penting. 1. Membaca buku. 2. Menulis cerpen. Kurang mendesak dan kurang penting. Jalan-jalan, rebahan. Jadi rebahan termasuk Kurang penting, Pak. kurang penting. Ya. Oke, siapa lagi? Saya, Pak. Sampaikan. Oke, silakan. Tabel skala prioritasku. Mendesak dan penting. 1. Belajar. 2. Mengerjakan tugas. Mendesak dan kurang penting. Mengerjakan pekerjaan rumah. 2. Bermain sosial media. Kurang mendesak dan penting. 1. Membaca buku. 2. Menonton. Kurang mendesak dan kurang penting. 1. Bermain atau jalan-jalan. 2. Bermain game. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berperan aktif dalam diskusi kelompok. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Bapak akan merangkum hasil kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Yang pertama, kalian sudah menyimpulkan pengertian manajemen waktu. Yang kedua, mengetahui apa saja manfaat dari manajemen waktu. Dan yang ketiga, mengelola langkah-langkah dalam apa saja yang kalian dapatkan dalam diskusi kelompok ini. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya, Denny. Pengalaman apa saja yang kalian dapat dalam diskusi kelompok ini, yaitu mengetahui apa itu manajemen waktu, Pak, mengetahui manfaat dari manajemen waktu, dan membuat tabel jadwal harian berdasarkan skala prioritas, Pak. Oke, coba kalian pikirkan apa saja sebab-sebab kalian belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Siapa yang mau menyampaikan? Saya Ya, Fahri. masih malas dan tidak mengetahui manfaat dari manajemen waktu. Oke, langkah sederhana apa yang akan kalian lakukan dalam hal manajemen waktu? Ada yang bisa menyampaikan? Saya Ya, Jepang. lebih disiplin dalam mengelola waktu, dan saya akan membuat tabel jadwal harian berdasarkan skala prioritas sehingga aktivitas maupun tugas saya akan tertata rapi, Pak. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Saya, Pak. Ya, Ilham. Simpulan dari materi layanan bimbingan kelompok hari ini adalah: 1. Mempelajari tentang manajemen waktu dan pentingnya bagi siswa. 2. Mengetahui manfaat dari manajemen waktu. 3. Mengetahui langkah-langkah dalam manajemen waktu. 4. Membuat tabel aktivitas harian berdasarkan skala prioritas. Baik, terima kasih. Siapa yang mau menyampaikan kebermanfaatannya? Saya, Pak. Yang Edil. Kebermanfaatan dari kegiatan hari ini: 1. Menambah wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya manajemen waktu. 2. Dapat bekerja sama dengan anggota kelompok dan saling membantu. 3. Memotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Dapat mengelola dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Oke, terima kasih. Jadi seorang pelajar manajemen waktu itu sangat penting ya, karena dengan mengatur dan mengelola waktu dengan baik maka akan berdampak pada prestasi belajar kalian di sekolah ini. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas hambatan dari kalian mengapa belum bisa memanajemen waktu dengan baik dan solusi dari hambatan manajemen waktu tersebut. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau nggak ada, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Oke, sebelum Bapak akhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, silakan salah satu anggota kelompoknya dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.